Hai Toppers, kembali lagi di channel kita ya. Meski pernah dijajah oleh Belanda, Jepang, dan Inggris, Indonesia tergolong masih disegani lantaran adanya kekuatan intelijen yang sangat diperhitungkan. Sosok agen rahasia dalam negeri itu memiliki peranan besar dalam masa perjuangan bangsa Indonesia. Hasilnya, tanah air pun sukses menjadi negara merdeka yang berdaulat penuh. Salah satu tokoh intelijen Indonesia yang paling dikenal pada saat itu adalah Zulkifli Lubis. Pria yang telah menjadi agen khusus sejak usia muda itu merupakan spy master atau tokoh intelijen paling hebat yang pernah dimiliki Indonesia. Meski wajah pria ini tidak menyiratkan sosok seorang agen rahasia, namun sepak terjangnya di lapangan menjadi bukti hingga bahkan mampu mensukseskan beberapa kampanye militer Indonesia. Yuk kita simak bersama kisah sang maestro intelijen asal Indonesia ini. 1. Putus sekolah dan memilih bergabung dengan militer. Pada saat itu, Zulkifli Lubis berniat berangkat ke Yogyakarta guna melanjutkan pendidikan AMSB. Namun sayangnya, ia hanya sanggup menyelesaikan hingga kelas 2 saja karena Jepang datang di Indonesia. Tentara Dai Nippon pada saat itu langsung menutup segala bentuk pendidikan yang diikuti oleh warga pribumi Toppers. Karena tidak ada pilihan lain, Zulkifli Lubis pun akhirnya masuk Seinen Korenso atau tempat latihan pemuda karena ajakan teman sekolahnya, Pak Woko. Yang kedua, masuk pendidikan intelijen berbekal nasihat dari orang tua. Di tempatnya yang baru, Zulkifli Lubis menjalani 2 bulan latihan semi-militer dan indoktrinasi. Ia pun teringat akan nasihat kedua orang tuanya pada saat hendak ke Yogyakarta. Dengan menghargai orang lain, dunia akan menerimamu. Demikian pesan sang ayah yang seorang pamong praja. Nasihat tersebut amat membekas di hati Zulkifli muda. Petuah itulah yang menjadi pegangannya hingga ia berhasil menjadi intelijen hebat Indonesia. Yang ketiga, pendidikan keras agen rahasia Jepang yang menempa Zulkifli Lubis. Pendidikan Seinen Dojo dibuka pada tahun 1943 Toppers dan Zulkifli berusia 19 tahun pada saat itu. Pelatihan tersebut dipimpin langsung oleh Letnan Yanagawa dan Letnan Marusaki yang merupakan perwira BEPAM atau Dinas Intelijen Khusus Tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang. Selama 6 bulan lamanya dirinya digembleng dengan sangat keras Toppers. Zulkifli muda dikenalkan dengan teknik-teknik dasar militer, latihan fisik seperti misalnya senam, renang, sumo, dan kendo. Selain itu, diajarkan pula ilmu pengetahuan umum seperti bahasa Jepang, sejarah kolonialisme Belanda, dan pengetahuan terkait peristiwa-peristiwa dunia. Di bidang intelijen, ia mempelajari taktik spionase, kontra-intelijen, propaganda, konspirasi, pengintaian, penghubung, dan juga tentu saja kamuflase. Yang keempat, sosok intelijen muda yang kaya akan pengetahuan intelijen. Tidak hanya di Indonesia saja, Zulkifli Lubis pun terbang hingga ke Malaysia dan Singapura untuk belajar intelijen. Di negeri singa itu, ia dipertemukan dengan Fujiwara Kikan atau Badan Rahasia Jepang untuk Asia Tenggara. Ia belajar ilmu intelijen langsung dengan Mayor Ogi, perwira Jepang yang sukses membuat Prancis bertekuk lutut tanpa perang berkat aktivitas spionasenya. Dari sang mayor, Zulkifli Lubis belajar banyak bagaimana cara mempengaruhi mental komandan musuh di lapangan. Ia juga mendapat ilmu secara khusus dari Rokogawa, mantan komandan Seinen Dojo yang membawanya ke Singapura. Yang kelima, sukses melancarkan kampanye militer Indonesia saat melawan Belanda. Setelah proklamasi berkumandang, Zulkifli Lubis mendapat restu untuk mendirikan Badan Rahasia Negara Indonesia atau BRANI pada tanggal 7 Mei 1946. Organisasi tersebut dibentuk sebagai payung dari beberapa satuan intelijen yang bergerak di bawah para komando lapangan di seluruh Jawa. Sebagai pendukung, dibentuk pula Field Preparation atau FP di berbagai daerah Toppers. BRANI dan FP langsung berada di bawah Presiden Soekarno. Satuan rahasia ini digunakan sebagai antisipasi menguatnya militer Belanda di Indonesia. Juga melalui BI atau Badan Istimewa yang ia dirikan, Zulkifli Lubis sukses menyelundupkan senjata dari Singapura untuk membantu perjuangan di Kalimantan di bawah pimpinan Mulyono dan Cilik Riwut. Jadi boleh dikatakan organ intelijenlah yang pertama mengembangkan secara real beroperasi ke seluruh Indonesia. Demikian klaim Lubis yang dilansir oleh Historia.id.
Begitu besarnya ilmu intelijen yang dimiliki, Zulkifli Lubis patut disebut sebagai Bapak Intelijen Indonesia ya. Meski hasil didikan tenaga asing yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Terima kasih Topers sudah menonton video ini ya. Silahkan tinggalkan like dan komentarmu di video ini untuk kita dapat diskusikan bersama. Dan jangan lupa loh untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu selalu diberi informasi terkait update video terbaru dari kami.